Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru kelas Nagari di Prodi Ilmu Administrasi Publik. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Wahib Asyahri sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Politik pada perkuliahan kita hari ini. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dulu terkait dengan proses perkuliahan kita sebelum kita memasuki perkuliahan. Baik, di sistem perkuliahan Sistem Politik Indonesia di kelas Nagari ini kita melaksanakannya secara daring atau online, di mana nanti dosen akan membuat video pembelajaran seperti yang saya lakukan pada hari ini dan akan menguploadnya di LMS. Atau bisa juga men-share video pembelajaran lainnya di YouTube yang akan di-share di LMS, serta membuat materi PPT, PDF, serta lainnya yang akan di-upload juga di LMS. Nah, mahasiswa wajib untuk pertama masuk ke LMS untuk mengambil absen. Yang kedua, mendownload materi yang telah di-upload oleh dosen tersebut. Yang ketiga, kalau jika dia berupa bentuk video pembelajaran, maka akan ada link yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk melihat video pembelajaran tersebut melalui YouTube setelah mengaksesnya dari link ada di LMS. Nah, perlu penekanan saya jelaskan di sini kepada seluruh mahasiswa untuk proses pembelajaran kita, pengambilan absennya itu ada di LMS. Nah, untuk mata kuliah Sistem Politik Indonesia, pengambilan absen, kita tahu bahwa proses perkuliahan kita dimulai pada hari ini, di hari Senin, pada pukul 7 malam. Untuk itu, saya akan memberikan waktu setengah jam bagi mahasiswa untuk mengambil absen di LMS. Jadi pada pukul 7 malam sampai pukul setengah 8 malam, itu adalah batas bagi mahasiswa untuk mengambil absen di LMS. Bagi mahasiswa yang terlambat mengambil absen di LMS, maka akan dikenakan alfa, otomatis alfa, tidak ada hadir, maka nilainya poinnya 0. Nah, jadi harap bagi Bapak Ibu sekalian untuk teliti dan juga bisa disiplin dalam pengambilan absen di LMS ini agar tidak terlambat dan Bapak Ibu semua bisa penuh full kehadirannya di LMS. Itu yang pertama, masalah kehadiran. Saya memberikan waktu setengah jam dari pukul 7 malam sampai pukul 7.30 malam. Jadi Bapak Ibu bisa akses di LMS untuk pengambilan absennya. Yang kedua, untuk setiap materi proses perkuliahan kita dilaksanakan secara daring atau online, maka saya sendiri dan juga beberapa tim dosen lainnya di mata kuliah lainnya juga akan upload materi dan video pembelajaran itu di LMS, baik berupa PPT, PDF, file Word maupun dalam bentuk link URL video pembelajaran yang akan di-upload di YouTube dan di-share linknya di LMS seperti yang saya lakukan pada hari ini. Jadi wajib juga kepada seluruh mahasiswa untuk mengklik link YouTube tersebut dan menontonnya di YouTube masing-masing di smartphone masing-masing. Kenapa saya katakan wajib? Karena setiap Bapak Ibu mengklik yang pertama itu link video pembelajaran berupa link URL yang ada di LMS, itu aktivitas digital Bapak Ibu sekalian di LMS itu terekam. Nah, jadi itu merupakan juga salah satu acuan nilai bahwa mahasiswa aktif menggunakan LMS dalam proses perkuliahan. Jadi ketika Bapak Ibu klik link yang ada di LMS untuk menonton video pembelajaran ini, itu terekam jejak digitalnya di LMS Bapak Ibu, termasuk mendownload materi-materi berupa PDF, PPT, dan juga Word dan lain sebagainya. Makanya saya harapkan walaupun misalnya nih teman Bapak Ibu sudah ada file Word-nya, sudah ada file PPT dan PDF-nya, terus meminta via WA, Japri dan sebagainya, maka saya harapkan kepada Bapak Ibu jangan usahakan download melalui link LMS Bapak Ibu masing-masing agar apa? Terekam jejak mahasiswa dalam mengklik link tersebut, mengunduh materi pembelajaran tersebut yang ada di LMS. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perihal kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu, karena kita online gitu kan, daring, maka insya Allah Bapak Ibu tidak akan mengalami permasalahan dalam proses kehadiran untuk mengklik link absensi yang ada di LMS. Cuman itu tadi saya tekankan, jangan sampai ada keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan, karena pengambilan absen di LMS itu setengah jam diberikan oleh dosen untuk perkuliahannya. Jika lewat dari setengah jam, maka akan dinyatakan alfa tidak hadir. Dan persentase kehadiran kita minimal 17% dari total 18 pertemuan ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak.
dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 untuk perkuliahan, pertemuan ke-9 UTS, lanjut dari pertemuan 10 sampai pertemuan 17 proses perkuliahan, dan sampai pertemuan 18 untuk UAS. Itu totalnya 75%. Maka wajib Bapak Ibu sekalian untuk kehadiran itu memenuhi minimal 75%. Kurang dari 75%, seperti misalnya sudah 4 kali tidak hadir dan lebih, itu tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, jika Bapak Ibu tidak diperkenankan mengikuti ujian, tentunya nilainya tidak akan tuntas. Nah, jadi saya harapkan untuk proses perkuliahan ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih disiplin dalam proses untuk mengklik link video pembelajaran untuk menyaksikannya di YouTube masing-masing, mendownload materi-materi pembelajaran baik itu RPS maupun itu materi-materi dalam bentuk PPT, PDF dan lain sebagainya, serta yang ketiga mengambil absen tepat waktu. Dan kalau bisa ada konfirmasi kepada dosen yang bersangkutan jika Bapak Ibu tidak bisa hadir, misalnya ada kendala nih dalam pengisian absensi yang ada di LMS, atau memang tidak bisa mengikuti proses perkuliahan karena ada suatu kendala, bisa mengkabari saya, mengkonfirmasi kepada dosen-dosen yang bersangkutan. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu sekalian kita bisa bekerja sama dengan baik dalam proses perkuliahan ini, dan kita bisa menjalankan proses perkuliahan sistem politik ini dengan baik, dan semoga Bapak Ibu semua mendapatkan nilai yang baik, insyaallah, amin. Selama Bapak Ibu mengikuti aturan yang berlaku dengan baik, proses perkuliahan yang dijalankan dengan baik, kehadiran hadir dengan baik, tugas dikerjakan dengan baik, serta melaksanakan ujian dengan menjawab soal pertanyaan dengan baik, insyaallah nilainya baik juga, insyaallah ya Bapak Ibu ya, semoga sangat baik juga. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, maka kita akan mulai proses perkuliahan kita pada hari ini dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang terdiri dari 3 SKS dengan materi pendekatan sistem dalam ilmu politik serta pengertian dan ciri-ciri sistem politik. Kita perkecil dulu. Oke, baik. Saya geser dulu. Pendekatan sistem dalam ilmu politik serta pengertian dan ciri-ciri sistem politik. Nah, mata kuliah Sistem Politik Indonesia 3 SKS, dosen pengampu saya Wahib Asyahri MAP di program studi Administrasi Publik Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi di kelas Nagari. Pertemuan pertama, pengertian sistem dalam terminologi politik. Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasal dari 3 kata, yaitu sistem, politik, dan Indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Keseluruhan Bapak Ibu ya, yang tersusun dari sekian banyak bagian-bagian. Itu menurut salah satu ahli kita. Yang kedua, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Nah, yang pendapat kedua ini dari Awad 1979 halaman 4, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Nah, sudah dapatkah tergambar dari Bapak Ibu semua tentang sistem itu bagaimana? Insyaallah ya. Tadi ada keseluruhan nih yang tersusun dari sekian banyak-banyak bagian. Ada juga yang dari hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan komponen secara teratur. Kata sistema berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, ya, integral dan merupakan satu keseluruhan. Jadi kata sistema berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral dan merupakan satu keseluruhan. Dalam perkembangannya, istilah tersebut mengalami pembiasan sehingga memiliki banyak arti, bergantung pada objek dan cakupan pembicaraannya. Makna sistem politik dapat juga dipahami dengan menguraikan atau menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politik. Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau komponen. Itu sistem. Kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau komponen. Unsur setiap komponen itu saling berhubungan secara struktural dan fungsional. Saling terhubung nih. Dan ada keterikatan dalam mencapai tujuan utama. Masing-masing kohesif sehingga eksistensinya selalu utuh dan totalitas terjaga. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudahkah ada gambaran tentang makna dari sistem itu sendiri, terutama sistem politik?
Insyaallah semoga saja ada ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Dilihat dari segi bentuknya, pengertian sistem di samping dapat diterapkan pada hal yang bersifat imaterial, juga dapat diterapkan pada hal yang material. Untuk yang bersifat imaterial, penguraian atau penentuan modelnya berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan daya imajinasi serta abstraksi peninjau yang bersangkutan. Sistem dapat pula diartikan lebih tinggi daripada cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah cara yang mekanismenya berpatron, berpola, dan konsisten, serta sering bersifat otomatis atau servo mechanism. Nah, jadi dia berpola nih, terus dia konsisten juga, serta bersifat otomatis. Itu adalah sistem Bapak Ibu ya. Beberapa ahli yang mengungkapkan definisi sistem antara lain yang pertama menurut Campbell tahun 1979 halaman 3, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Oke, ada himpunan atau komponen atau bagian yang saling berkaitan, sama-sama berfungsi dan untuk mencapai tujuan. Menurut Awad 1979 halaman 4, sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Connors dan O'Donnell tahun 1976 halaman 14, sistem bukan wujud fisik, melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin, dan lainnya. Oke, itu tadi menurut 3 ahli kita. Sudah ada nggak tergambar nih dari Bapak Ibu nih tentang sistem itu bagaimana? Insyaallah sudah ya. Dengan demikian, sistem harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi komponen seperti relevansi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi, dan tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau negara. Itu dia. Itu tadi adalah tentang sistem Bapak Ibu. Nah, insyaallah kita sudah paham tuh aspek sistem. Dia adalah berupa komponen dari beberapa komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain atau beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan juga memiliki fungsi yang sama dalam proses penjalanannya. Memenuhi unsur-unsur seperti relevansi, fakta, prinsip, doktrin, tujuan dan tujuan bersama ya, fungsi dan tujuan bersama. Merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung. Itu dia, itu yang terpenting untuk mencapai tujuan organisasi atau negara kalau dalam prinsip administrasi publik kita Bapak Ibu sekalian. Pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya negara kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan atau kebaikan menurut Aristoteles dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik. Ada tergambar itu Bapak Ibu semua. Dari kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya negara kota. Terus kalau menurut Aristoteles, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan. Terus manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Maka mereka disebutkan dengan kegiatan yang dinamakan dengan politik. Dalam buku A New Handbook of Political Science menyebutkan bahwa politik itu adalah penggunaan kekuasaan dua sosial yang dipaksakan. Kata kekuasaan sosial ditekankan untuk membedakannya dengan kekuasaan individual. Ini karena politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang mengesahkan sekelompok individu untuk memiliki kekuasaan sosial yang aplikasinya dapat dipaksakan atas setiap individu untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat itu sendiri. Jelas, dalam aspeknya adalah seperti misalnya kita ada orang yang ditinggikan dalam budaya Minangkabau,
didahulukan salangka, ditinggian sarantiang. Itulah para pemimpin-pemimpin kita. Ada ketua RT RW di lingkungan tempat tinggal, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada wali kota dan gubernur, di mana masyarakatlah yang mengesahkan sekelompok individu ini, atau bisa dikatakan dengan pemimpin-pemimpin kita, untuk memiliki kekuasaan yang aplikasinya dapat dipaksakan, di mana setiap pemimpin-pemimpin kita bisa membuat suatu kebijakan, peraturan yang dapat memaksakan kepada kita untuk melaksanakannya dengan baik. Agar apa? Untuk menjamin keteraturan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam definisi politik dari Gabriel A. Almond, kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Saya ulangi, kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif atau berwenang secara sah dan koersif bersifat memaksa. Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif. Ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa? Definisi lain politik pada masa modern juga dicatat oleh Hamid, bahwa definisi politik pada masa modern mencangkup pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan manusia lainnya. Saya ulangi, definisi politik pada masa modern mencangkup pemerintah suatu negara dan organisasi yang didirikan manusia lainnya, di mana pemerintah adalah otoritas yang terorganisasi dan menekankan pelembagaan kepemimpinan serta pengalokasian nilai secara otoritatif. Karena pemerintah berhak memaksa masyarakatnya, warganya dalam menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku terutama di Indonesia oleh pemerintah negara kita. Apa tadi? Otoritatif, sah gitu, secara legal. Ada peraturan perundang-undangan, ada dalam konstitusi dan lain sebagainya. Kata otoritatif merupakan konsep yang ditekankan dalam masalah politik. Otoritatif adalah kewenangan yang absah diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Otoritas tersebut ada di suatu lembaga bernama pemerintah. Bukan suatu kekuasaan politik jika lembaga yang melaksanakannya tidak memiliki otoritas. Kalau dia nggak memiliki otoritas, dia tidak bisa melakukan fungsi dan tugasnya, nggak bisa memaksa masyarakatnya gitu. Pemerintah juga dapat kehilangan otoritasnya tak kala mereka sudah tidak memiliki kekuasaan atas masyarakatnya. Pemerintahlah yang mengalokasikan nilai-nilai seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, kebudayaan dan sejenisnya ke tengah masyarakat. Dengan kekuasaan politik, pemerintah dapat memaksakan tindakannya atas setiap individu. Seperti misalnya kita ada kebijakan pemerintah seperti membayar pajak dan mematuhi peraturan lalu lintas, mengenakan helm gitu kan. Ada kebijakan-kebijakan lainnya yang dilaksanakan untuk diikuti oleh masyarakat. Agar apa? Tadi untuk mengalokasikan nilai seperti untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, keadilan, keamanan, kebudayaan dan sejenisnya di tengah masyarakat. Asumsi politik menurut Andrew Haywood. Yang pertama, politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani kuno. Secara bersama-sama ya, kolektif. Berarti maksudnya di sini adalah bagaimana politik adalah untuk menerapkan kendali dalam masyarakat, untuk mengendalikan masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan secara bersama-sama. Bagaimana masyarakat itu dapat dikendalikan dan dapat menjalankan proses peraturan yang telah berlaku sebaik mungkin. Yang kedua, politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya Politics menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup publik dan privat. Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi state atau kembangan publik dan civil society dari kembangan privat. Dalam state terletak institusi. State ya, negara. Terletak institusi seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial dan sejenisnya. Sedangkan dalam civil society terletak institusi seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub, komunitas,
atau LMS dan sejenisnya. Masalahnya, masing-masing entitas dalam civil society cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas civil society lainnya. Dengan demikian, muncullah konsep state untuk memodernisasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan state civil society, inilah asumsi kedua politik diletakkan. Yang ketiga, politik sebagai kompromi dan konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Sharing atau pembagian kekuasaan. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bila mana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus di atas meja, bukan pertumpahan darah. Yang keempat, politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dan dalam menuruti kehendaknya. Saya ulangi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain untuk menuruti kehendaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini, politik dilihat sebagai penggunaan kapital, yaitu kekuasaan dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Pandangan menurut pakar politik lainnya, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Jelas? Jadi politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membuat suatu kebijakan dan keputusan yang mengikat bagi masyarakat tersebut untuk dilaksanakan untuk kebaikan bersama masyarakat agar mencapai kesejahteraan sosial. Tadi seperti yang saya katakan, ada kebijakan mengenai tentang berambu lalu lintas, terus ada kebijakan seperti dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak melanggar atau menzolimi kepentingan individu lainnya. Jadi bagaimana masyarakat itu diatur agar kepentingan satu tidak mempengaruhi atau tidak menzolimi kepentingan lainnya dan saling keterikatan satu sama lain. Nah, sistem politik adalah yang kedua, sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Jadi pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok agar tidak bersifat berlebihan, anarkis dan lain sebagainya, atau melanggar kepentingan orang lain gitu. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut Gabriel A. Almond dan Powell Jr. dalam World Politics, Easton adalah seorang sarjana politik pertama yang menulis politik dalam istilah sistem. Jadi ini adalah ahli pertama yang menulis politik dalam istilah sistem secara eksplisit, sekalipun upaya mengaitkan konsep sistem dengan pemahaman politik sudah sejak lama dilakukan. Salah satunya adalah Max Weber yang membuat klasifikasi masyarakat dalam sistem kewenangan, tradisional, karismatik, dan legal rasional, yang semuanya berhubungan dengan persoalan sistem sebagai konsep dan pemahaman politik. Jadi kalau Max Weber itu membagi masyarakat, klasifikasi masyarakat itu dalam sistem kewenangan, tradisional, karismatik, dan legal rasional. Nah, itu berhubunganlah dengan persoalan sistem sebagaimana konsep dari pemahaman politik. Karl Marx juga melakukan pengklasifikasian masyarakat berdasarkan mode produksi dan hubungan produksi yang terwujud berbagai kelas sosial, yaitu feodal, borjuis, dan proletar. Meskipun penjelasan Marx menekankan pada aspek ekonomi sebagai faktor yang menentukan aspek sosial yang lain,
Keberadaan kelas tersebut, yang kelas feodal, borjuis, dan proletar tadi, tidak terlepas dari persoalan hubungan politik dan sosial budaya yang menyertainya, di mana orang memiliki keekonomian lebih tinggi dapat memiliki hak yang lebih besar daripada orang memiliki ekonomi yang rendah, atau dapat mempengaruhi orang-orang yang berada di bawahnya. Nah, yang selanjutnya, upaya serupa dilakukan oleh para ahli politik bahkan sejak zaman klasik yang dikenal dengan istilah monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sampai dengan para pemikir modern ada seperti F.X. Sutton, James S. Coleman, David Apter, dan Fred Wehrich yang menjelaskan fenomena masyarakat dalam perspektif sistem, tetapi tidak secara khusus menjelaskan tentang teori sistem politik sebagaimana dilakukan oleh David Easton tadi. Easton dalam membangun pemikirannya dipengaruhi oleh berbagai situasi dan pemikiran dari ilmuwan lain. Dalam kaitannya dengan situasi yang berkembang pada saat itu, ada spirit semangat untuk membangun ilmu sosial sebagaimana ilmu eksakta, yaitu lebih measurable dan observable, yang pada waktu itu dikenal sebagai pendekatan saintifik dalam ilmu-ilmu sosial. Semangat tersebut dipengaruhi oleh pandangan Auguste Comte dan de Saint-Simon yang dikenal dengan positivisme. Nah, itu tadi dalam halnya tentang definisi dari politik ya Bapak Ibu ya. Tuh, politik dan sistem politik menurut para ahli. Nah, yang terakhir tentang pendekatan sistem politik. Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Saya ulangi, pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Sistem politik adalah kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Saya ulangi, pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik juga dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik juga dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup dari disiplin biologi. Itu tadi pendekatan sistem politik ya, dimana tadi kalau kita contoh sederhananya adalah tubuh manusia, kita memiliki organ jantung, paru-paru, lambung, usus, pankreas, dan lain sebagainya. Itu kan membentuk suatu kesatuan tubuh kita yang akhirnya kita dapat menjalankan tubuh kita sebaik mungkin, seperti saat saya pada saat ini berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, begitulah pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh itu, di mana dalam menjalankan suatu bentuk kenegaraan, pemerintahan, ada beberapa komponen-komponen ataupun bagian-bagian yang saling terikat satu sama lain, berjalan dan berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itulah dikatakan dalam sistem politik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin untuk materi perkuliahan kita pada hari ini dapat kita cukupkan dulu. Nah, saya harap Bapak Ibu semua dapat mengerti dengan baik. InsyaAllah semoga pembelajaran ini, materi ini dapat diserap dengan baik oleh Bapak Ibu dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, rajinlah kita belajar dengan baik, mengerti materi dengan cara mencari juga materi-materi tambahan. Jadi Bapak Ibu semua jangan hanya berfokus kepada materi dari dosen, harus ada juga sumber-sumber materi yang Bapak Ibu cari, baik dari buku, artikel jurnal, paper, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya, agar menambah wawasan-wawasan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, jadi untuk hari ini, untuk perkuliahan kita pada hari Senin ini mungkin kita cukupkan. Nah, jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Nah, jika nantinya Bapak Ibu memiliki proses pertanyaan, bisa menghubungi saya dalam proses chat grup, ataupun bisa menghubungi saya langsung via Japri. Oke. Tapi lebih baik kita di grup saja, mungkin untuk bisa lebih menambah diskusi kita satu sama lain. Untuk materi selanjutnya itu kan kita bahas pada pertemuan kedua
yang masih dengan topik yang sama tentang pendekatan sistem politik, pengertian dan ciri. Nah, karena di RPS itu masuk dalam pertemuan pertama dan kedua Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan saya sebagai pengajar. Jadi ambillah ilmu saya dengan baik dan belajarlah bersungguh-sungguh di proses perkuliahan kita di ilmu administrasi publik ini, terutama khususnya di sistem politik Indonesia. Carilah referensi-referensi tambahan dari buku dan jurnal lainnya tentang materi kita. Saya sudah upload materi RPS di LMS. Bapak Ibu bisa lihat, bisa cek. Bisa mencari juga nanti materi-materi pada pertemuan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya untuk menjadi bekal bagi Bapak Ibu dalam proses perkuliahan kita, walaupun secara online maupun secara online atau daring. Tapi saya harapkan walaupun perkuliahan kita secara online, tapi semangat untuk belajar Bapak Ibu sekalian tetap tinggi, ya. Insyaallah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.